Halo Sobat Permata Belajar, tetap semangat ya untuk lebih sukses menghadapi ujian sekolah atau ujian masuk perguruan tinggi negeri. Silahkan download dan install aplikasi Permata Belajar, tersedia di Play Store dan App Store. Yuk sekarang belajar tentang indirect speech, yaitu kalimat tidak langsung. Indirect speech is also called as reported speech or quoted speech. There are only two options when we need to convey other people's words. They are direct and indirect speech. Ketika ingin menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain, kita punya dua pilihan, yaitu dengan langsung atau tidak langsung. Nah, sebelum kita bahas tentang apa sih indirect speech ini, mari kita lebih dulu melihat 4 jenis kalimat berikut ini. Well, when sentences are classified by their purposes, there are 4 types of sentence. Declarative or statement. Nah, ini adalah kalimat yang tanda bacanya diakhiri oleh tanda titik. Bisa dalam bentuk kalimat positif atau negatif. The boy puts his train set under the bed. The manager didn't attend the meeting. Lalu interrogative or question, diakhiri oleh tanda tanya. Misalnya, does he put his train set under the bed? Nah, yang berikutnya adalah imperative or command, kalimat perintah. This sentence also ends with period or full stop. For example, put the presents beside the desk. And the last one is exclamative or exclamation with an exclamatory mark, atau kalimat seru. For example, what a funny story she told us. Nah, bentuk-bentuk kalimat inilah yang mungkin kita sampaikan kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, coba kita perhatikan 2 contoh kalimat direct speech berikut ini. My brother said, I'm very busy now. I will see you on Sunday, my friends mentioned. Jadi kalimat langsung ditandai oleh penggunaan tanda kutip dan biasanya selalu ada reported verb. Di sini misalnya said, my brother said, my friend mentioned. Sementara itu, indirect speech adalah berupa statement atau pernyataan yang diulang untuk disampaikan kepada orang lain tanpa mengubah struktur kalimatnya. You just need to change the verbs and pronouns to keep the original meaning. For example, my brother said that he was very busy then. My friends mentioned that they would see me on Sunday. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang pertama adalah perubahan tenses. Jika ingin mengubah tenses dari direct speech ke indirect speech, caranya adalah dengan mengganti atau mengubahnya menjadi past tense. Misalnya, dalam direct speech, tense yang digunakan adalah present dengan bentuk kata kerjanya verb 1 yang diakhiri oleh s or es untuk singular verb berubah menjadi past tense dalam indirect speech, jadi verb 1 ini diubah menjadi verb 2. Kemudian, jika tense yang digunakan adalah past tense, diubah menjadi past perfect tense, dan bentuk kata kerjanya adalah had plus verb 3. Nah, jika tense dalam direct speech sudah berbentuk past perfect, maka tidak perlu diubah. Nah, perubahan tenses ini disebut dengan back shifting. It means that we change the tense by moving it back one tense to simple past, yaitu mengubah tenses dengan cara mundur satu tense ke masa lampau. Notes: if the reporting verb is in the present or future tense, the tenses of the direct speech do not change. For example, he says or he will say, I'm finished doing my homework. Pada kalimat ini, reporting verbnya dalam bentuk present atau future, yaitu says or will say, maka tense pada kalimat langsung tidak perlu diubah. Dan kalimat tidak langsungnya adalah he says or he will say that he's finished doing his homework. Kemudian, kita juga harus mengubah pronoun atau kata ganti. Untuk kata ganti orang pertama atau first person pronouns di kalimat langsung atau direct speech, kata ganti diubah sesuai dengan subjek dari reporting verb dari kalimat tidak langsungnya. Misalnya, he said, I've watched the movie. Nah, subjek pada reporting verbnya di sini adalah he said, maka untuk pronoun I pada direct speech ini diubah menjadi he. He said that he had watched the movie.
Second person pronouns, kata ganti orang kedua di kalimat langsung, diubah sesuai dengan objek dari reporting verb di kalimat tidak langsung. Misalnya, she said to me, you have to come to the party. She said to me that I had to come to the party. Karena objeknya adalah me, maka untuk pronoun you di direct speech diubah menjadi I pada indirect speech dengan posisi sebagai subjek. He told her you can send an email menjadi he told her that she could send an email. Lalu third person pronouns atau orang ketiga tidak perlu diubah pada kalimat tidak langsung. Misalnya, he said she stays in an apartment. He said that she stayed in an apartment. Kemudian untuk adverb, ada beberapa yang perlu kita hafalkan dan ingat. Misalnya pada kalimat langsung, this atau these diubah menjadi that atau those pada kalimat tidak langsung. Kemudian here menjadi there, today that day, now or just menjadi then, yesterday diubah menjadi the day before atau the previous day. Kemudian bentuk keterangan waktu yang diawali oleh kata last diubah menjadi the previous. Lalu ago diubah menjadi before, dan kata next diubah menjadi following. Now let's move on. Question or interrogative. There are two types of question, yes or no questions and questions with WH plus how question words. Let's see an example. Claire said to me, did you attend the seminar yesterday? Nah, kalimat tanya ini adalah jenis yes or no question, di mana kalimat ini hanya membutuhkan dua jawaban, yaitu yes I did or no I didn't. Jika ingin diubah ke dalam kalimat tidak langsung, langkah pertama, untuk reported verbnya akan kita gunakan kata ask. Kemudian untuk kalimat tanya, kita gunakan kata hubung if or whether. Claire asked me if I had attended the seminar the previous day. Setelah if or whether diikuti oleh subject plus verb. Dan pronoun jangan lupa diganti sesuai konteks. Karena objek dari reported verbnya adalah me, maka you diubah menjadi I. Tense juga diubah dari past tense yaitu did you attend menjadi past perfect yaitu had you attended. Dan adverb yaitu yesterday diubah menjadi the previous day. Contoh kedua, he said to me, where are you going now? Untuk kalimat tanya dengan WH question words, misalnya what, why, who, where, whose, atau bahkan how, untuk kata penghubungnya, kita akan gunakan kata tanya itu sendiri. Sehingga kalimat tidak langsungnya adalah he asked me where I was going then. Kita gunakan ask sebagai reported verb, lalu tensesnya kita ubah juga present menjadi past, I was going. Struktur kalimat indirect speech dalam bentuk kalimat tanya adalah ask diikuti oleh connector if or whether or WH or how question words plus subject plus verb. Commands or imperative sentence. Reported speech is introduced by some verbs like ordered, requested, advised, and suggested. Forbid or forbade is used for the negative sentences, and the imperative mood is changed into the infinitive form. For example, he said to her, please give our visitor a glass of fresh juice. In indirect speech, he requested her to give their visitor a glass of fresh juice. Contoh kedua, don't open the door, the man said to her. The man asked her not to open the door, or the man forbade her to open the door. Untuk kalimat imperatif negatif, ketika reported verbnya yang kita gunakan adalah forbade, maka bentuk indirectnya adalah kalimat positif. Demikian pembahasan materi tentang indirect speech kali ini. Silakan akses video lainnya di aplikasi Permata Belajar. Tetap semangat adik-adik, sampai jumpa!